Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Insyaallah semuanya sehat ya di rumah. Kali ini bertemu lagi dengan Ustazah Maisha di tema 2 subtema 3, menyayangi tumbuhan. Pada kesempatan kali ini Ustazah akan membawakan muatan SBDP. Pada pelajaran yang sebelumnya, di subtema yang kedua, kalian sudah belajar tentang gerakan menirukan burung terbang dan juga saat burung terbang mematuk makanan. Semuanya sudah dikerjakan ya, tugas-tugasnya insya Allah semuanya sudah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menggambar. Kita akan belajar tentang menggambar dekoratif. Di pembelajaran yang pertama yaitu halaman 111. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang menggambar dekoratif. Apa itu menggambar dekoratif? Menggambar dekoratif adalah menggambar dengan tujuan untuk menghias permukaan barang atau untuk memperindah barang tersebut. Contohnya, misalkan kita ada benda seperti batu, kemudian kita ukir, itu adalah satu upaya untuk menggambar dekoratif. Biasanya sudah pernah kita lihat di candi-candi ya, atau di ukiran kayu yang biasanya dibuat pajangan atau hiasan di rumah kalian. Kemudian, gambar dekoratif dapat berupa motif hias atau ragam hias. Motif hias banyak terdapat pada candi, kain tenun, kain batik, ukiran kayu, keramik, dan juga perabotan perak atau kuningan. Jadi perabotan di rumah atau hiasan di rumah biasanya kan memiliki ukiran. Itu adalah salah satu bentuk dari hasil menggambar dekoratif. Kemudian anak-anakku, contoh motif hias di sini Ustazah akan berikan. Yang pertama, ini adalah motif bunga pada ukiran kayu. Jadi ini untuk memperindah biasanya pajangan atau hiasan untuk di rumah atau. Kemudian yang kedua, ini adalah contoh dari motif hias yang ada pada kain tenun. Jadi ini bentuknya seperti wajik ya. Kemudian ini ada motif yang sudah digambar terlebih dahulu pastinya oleh si penenun. Kemudian anak-anakku yang selanjutnya menggambar dekoratif. Motif-motif tersebut berupa tiruan bentuk-bentuk di alam sekitar yang lebih sederhana dan distilir. Jadi kebanyakan motif-motif yang ada pada ukiran-ukiran tersebut itu biasanya hampir mirip dengan aslinya. Hanya saja mungkin dibuat lebih sederhana dan distilir. Apa itu distilir? Menstilir bentuk artinya yaitu mengubah bentuk menjadi indah. Jadi misalkan ada seperti tadi motif bunga, itu sebenarnya sudah indah ya. Kemudian kita gambar dekoratifnya dengan cara menstilir atau mengubah bentuk menjadi indah. Jadi diperindah lagi, kita buat lebih condong atau lebih cembung bentuknya sehingga lebih tampak indah. Akan tetapi bentuknya itu tidak meninggalkan sifat-sifat aslinya atau tidak meninggalkan bentuk aslinya. Jadi ketika kita membuat gambar dekoratif bunga, itu gambarnya tetap sama dengan aslinya ya, jadi tidak meninggalkan ciri khasnya. Kemudian nah di buku kalian kan sudah ada itu adalah motif dekoratif yang bercorak tumbuhan dan hewan. Di sini kita contohkan, di sini ada bunga yang kuncup, kita bentuk gambar dekoratifnya seperti ini ya. Kemudian ada juga gambar kupu-kupu, ada juga gambar ikan dan angsa, kemudian bunga, dan juga yang di bawah kupu-kupu, yang di atas adalah gambar capung, motif capung. Ini hanya contoh saja ya, jadi kalian bisa berkreasi, bisa membuat sendiri bentuk-bentuknya yang sesuai, kurang lebih sesuai dengan gambar aslinya. Kemudian anak-anakku,
membuat karya dekoratif. Nah, di buku kalian itu Togar mengamati pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Togar mengamati bentuk-bentuk tanaman yang sangat beraneka ragam. Togar membayangkan ide untuk membuat gambar dekoratif berbagai jenis tumbuhan. Nah, di buku kalian sudah ada ya, yaitu contoh atau motif hias pada karya dekoratif yang di sini berupa kain batik ya, contohnya yang di buku kalian itu. Tugas SBDP di tema 2 subtema 3 yaitu carilah daun atau bunga yang ada di lingkungan sekitar kalian. Amatilah bentuk daun dan bunga tersebut. Buatlah gambar dekoratif sesuai dengan daun atau bunga yang telah kalian amati. Jadi contoh aja ya. Jadi ambil daun, bentuknya daunnya seperti apa, kemudian kalian bentuk gambar dekoratifnya. Anak-anakku, tugas ini kemudian kalian fotokan, kemudian dikumpulkan di Google Class masing-masing paling lambat 4 Oktober 2020, yaitu bertepatan dengan hari Minggu. Nah, cukup sekian dari Ustazah. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku. Semoga tetap semangat di rumah dan sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ustazah Tata. Hari ini kita akan belajar PJOK tentang beberapa gerakan kombinasi gerak non-lokomotor. Di antaranya menekuk, membungkuk, dan mengayun. Seperti apa videonya? Yuk kita simak bareng-bareng. Nah anak-anak, masih ingat kan apa itu gerak non-lokomotor? Ya, benar sekali. Gerak non-lokomotor adalah gerakan yang tidak berpindah tempat. Jadi anak-anak, siapa yang sudah tahu contoh gerakannya seperti apa? Ya, contoh gerakan yang pertama adalah mengayun. Yang kedua, membungkuk. Dan yang ketiga adalah menekuk. Baiklah anak-anak, jika sudah paham, berikut ini Ustazah akan memberikan contoh gerakannya. Nah, anak-anak disimak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagaimana? Bisa dipahami kan?
Itulah contoh gerakan kombinasi, yaitu menekuk, membungkuk, dan mengayun. Tugas anak-anak di rumah adalah mempraktikkan dan membuat video ya. Sebelum melakukan gerakan yang tadi, anak-anak jangan lupa ya untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu agar tidak cedera. Terima kasih, sekian materi dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.